Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kak Adinirat. Kali ini kita bahas tentang Tractus digestivus dan BNO IVP. Aku cuma baca ya, karena ini adalah catatan radiologi Dr. Koas. Hai kamu. Jangan lupa subscribe sekarang, karena kalau nggak subscribe, Kak Dini ambil semua makanan kamu. Karena subscribe dari kamu, energi Kak Dini buat bikin video lagi. Foto gastrointestinal, foto polos, BOF ataukah UD atau BNO. Klasifikasi, yang pertama segera atau darurat, yang kedua direncanakan. Darurat dilakukan pada kasus trauma, ileus, pankreatitis, dan apendisitis, dan lain-lain. Kalau direncanakan dilakukan pada kasus batu ginjal, batu buli-buli, dan sebagainya. Usia, yang pertama anak, klinis bila bayi muntah terus, waktu disusui dan dugaan ada atresia pada saluran cerna dilakukan foto BOF, diusahakan jangan berulang. Atresia yang sering dijumpai adalah atresia esofagus. Dimasukkan kateter kecil dan kontras menetes 1 tetes, klinisnya ada 4 tipe, seperti muntah, udara usus positif. Kedua, muntah, udara usus negatif. Yang ketiga, kalau makan atau minum tersedak, udara usus negatif. Kalau makan atau minum tersedak, udara usus positif. Kalau makan atau minum tersedak minimal, udara usus positif. Yang kedua, atresia pyloricum, yaitu BOF dengan gambaran single bubble appearance, klinisnya muntah non-bilius dan menyemprot. Yang kedua, dehidrasi berat dengan gangguan elektrolit, gangguan keseimbangan asam basa, dan konstipasi. Ya, anak rewel dan sering menangis. Yang ketiga, atresia duodeni, BOF dengan gambaran double bubble appearance, klinisnya pembengkakan abdomen bagian atas, muntah banyak setelah lahir, berwarna kehijauan. Akibat adanya empedu atau bilius. Muntah terus-menerus meskipun bayi dipuasakan selama beberapa jam. Tidak memproduksi urin setelah beberapa kali BAK, hilangnya bising usus setelah beberapa kali BAB. Bayi muntah tanpa disertai distensi abdomen dan ikterik. Yang keempat, atresia ani, BOF, posisi foto Wangenstein, Stein rise position atau knee chest position. Klinisnya bayi cepat kembung antara 4-8 jam setelah kelahiran. Tidak ditemukan anus, kemungkinan adanya fistula. Dewasa, foto polos abdomen dewasa dimintakan bila ada keluhan yang mencurigakan. Kalau dugaan ileus, maka dimintakan foto BOF 2 posisi atau 3 posisi. Kalau dugaan perforasi, dimintakan BOF 2 posisi atau 3 posisi. Kalau keluhan kolik abdomen, cukup BOF 1 posisi. Foto polos abdomen kadang bisa memberi informasi penting antara lain askariasis, batu empedu opak, batu ginjal opak, batu pankreas, meteorismus, pneumoperitoneum, dan pneumatosis intestinalis. Persiapan BOF, yang pertama makan bubur kecap mulai 2 malam sebelum difoto. Dilanjutkan pagi, siang, sore 1 malam sebelum difoto. Dilanjutkan pagi hari saat difoto BOF. Minum laksantia siang sehari sebelum difoto BOF. Pagi jam 4 minum laksantia lagi. Bila perlu dilakukan Lefman sekitar jam 7 pagi baru difoto BOF. Tenggang waktu antara Lefman dengan saat foto BOF, jangan terlalu lama, menjaga usus jangan sampai terisi udara sehingga mengganggu interpretasi. Pasien dilarang banyak bicara ataupun merokok. Untuk hal yang sama, tujuan semua ini agar isi perut mendekati homogen dan memudahkan interpretasi foto, termasuk kotoran di BOF, fesal, material, dan udara di dalam usus. Foto dengan kontras oesofagografi. Indikasinya disfagia, dispepsia, hematemesis atau melena, kelainan kongenital. Kontrasnya BOSO4. Teknik pengambilan fotonya, foto pertama dilakukan foto torak untuk menilai esofagus polos, AP atau lateral. Foto kedua dilakukan sesudah pasien menelan kontras. Bila pasien tertelan duri atau massa lain, maka yang ditelan adalah kapas positif dicelupkan kontras. Diharapkan kapas positif kontras tersangkut.
Berikut ini merupakan beberapa patologi dari esofagus seperti ataleksia esofagus dan tumor jinak pada esofagus. Gangguan pada esofagus ini bisa kita perlihatkan dengan foto esofagografi dengan menelan bahan kontras positif. Pada tumor ganas esofagus, gejala utama disfagia progresif yang berangsur-angsur menjadi berat. Keluhan ini berlangsung beberapa minggu sampai bulan. Diagnosis ditegakkan dengan esofagografi yang memperlihatkan gambaran mukosa yang tidak teratur dan permukaan kasar yang ulceratif atau polipoid serta penyempitan lumen akibat tumor. Gambaran radiologisnya tampak filling defect dengan batas irregular pada esofagus. Bagian distal. UGI atau OMD, esofagus, gaster, dan duodenum, indikasinya dispepsia, nyeri perut, muntah, hematemesis atau melena. Kontras barium sulfat dimasukkan melalui mulut, double kontras barium sulfat, udara atau Sprite. Persiapan pasien diberi penjelasan tentang pemeriksaan yang akan dilakukan. 2 hari sebelum pemeriksaan, pasien diet rendah serat untuk mencegah pembentukan gas akibat fermentasi. Lambung harus dalam kondisi kosong dari makanan dan air, oleh karena itu pasiennya harus puasa. Lambung harus dalam kondisi kosong dari makanan dan air, pasien puasa 8-9 jam sebelum pemeriksaan. Pasien tidak diperbolehkan mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung substansi radio-opak seperti steroid, pil kontrasepsi, dan lain-lain. Sebaiknya kolon bebas dari fekal, material, dan udara, dan bila perlu diberikan zat laksatif. Tidak boleh merokok atau nikotin merangsang sekresi saliva. Pasien boleh disuntik antispasmodik agar diperoleh hasil lebih baik. Teknik pemeriksaannya dilakukan foto polos abdomen dulu. Kemudian dibuat foto esofagus, gaster, dan duodenum setelah pasien menelan bahan kontras. Kedua, posisi foto AP, L atau oblik. Upper UGI frontal merupakan ini adalah upper ya, berarti lambung bagian lambung, digestivus bagian lambung. Follow through yang diperiksa jejunum dan ileum, yaitu usus kecil. Persiapan seperti BOF setelah minum kontras beberapa saat di foto. Gambaran jejunum dan ileum normal seperti bulu ayam terbalik. Kalau kontras sudah sampai kolon ascendent, maka pemeriksaan selesai. Berikut ini merupakan gambaran foto abdomen, gambaran jejunum dan ileum yang normal. Yang keempat, kolon in loop. Indikasinya hematokezia, diare persisten, masa pada rongga abdomen, gejala-gejala obstruktif, serta kelainan kongenital. Kontraindikasi adalah ileus paralitik dan suspek perforasi usus. Kontras media yang digunakan adalah barium enema dimasukkan melalui anus dan double kontras yaitu barium enema tambah udara. Persiapan pasien hari pertama, paginya makan bubur, telur rebus, minum air putih sebanyak mungkin. Siangnya makan bubur lagi, telur rebus lagi, minum air putih sebanyak mungkin. Malamnya makan bubur lagi, terus rebus telur lagi, minum air putih sebanyak mungkin. Tidak boleh pakai sayur dan ikan. Hari kedua, pagi makan bubur, siang sore hanya minum susu. Jam 9 malam minum garam Inggris atau magnesium sulfat 1 bungkus ditambah 1/4 gelas air putih. Lalu hanya boleh minum air putih sampai 11 malam. Mulai jam 12 malam puasa, kurang bicara, dan tidak merokok. Hari ketiganya jam 8 pagi datang ke bagian radiologi untuk difoto. Penilaiannya kaliber usus besar, incisura, haustra, filling defect, identasi, dan additional shadows. Contoh kasus divertikulitis dan nggak terlalu kelihatan ya. Padahal ini bagus banget nih. Tapi nggak kelihatan, tampak filling defect pada sepertiga tengah rektum yang memerlukan gambaran Apple Care.
Oke, sekarang Beno IVP intravenous pyelography, pengertian pemeriksaan radiologi untuk melihat fungsi dan bentuk kaliks kedua ginjal, ureter, VU, vesika urinaria, dan uretra menggunakan kontras media yang disuntikan secara intravena atau IV. Fungsi pemeriksaan IVP yaitu fungsi sekresi dan ekskresi ginjal, PCS atau pielokaliektasis, drainase, ureter, mukosa of UV, dan residu urin. Ya Allah. Persiapan pemeriksaan IVP, pasien sudah diperiksa serum kreatinin darah, ureum dan kreatinin. Hasil normalnya kurang dari 1. Pemeriksaan diteruskan sesuai dosis atau suntik iopamiro intravena. Hasil lebih dari 1, double dose kontras lebih kurang 2 mg per kilogram berat badan. Hasil lebih dari 2,5 tidak dilakukan pemeriksaan IVP karena tidak akan kelihatan ekskresi di ginjalnya. Pasien makan makanan halus lainnya 1 hari sebelum pemeriksaan agar ekskresi di ginjalnya kelihatan. Tidak boleh merokok atau banyak bicara agar udara tidak banyak masuk usus. Vesika urinarnya dikosongkan dengan mixi atau pipis atau kateter dilepas. Pasien dibikin dehidrasi ringan dengan jalan puasa, minum agar ekskresi di ginjal kontrasnya lebih pekat. Pasien dites bahan kontras intrakutan. Penyuntikan kontras disuntikan secara intravena. Ekskresi kontras lewat ginjal untuk dewasa 5-7 menit pada organ normal. Sama dengan 7 menit sudah keluar. Jenis kontras ionik dan non-ionik. Ionik efek samping alergi, contoh urografin, Telebrix. Non-ionik lebih mahal tapi tidak menimbulkan alergi, contohnya iopamidol. Pemilihan kontras yang dipakai mengandung yodium sehingga bersifat nefrotoksik, sehingga jangan diulangi pemeriksaan IVP sebelum 1 minggu. Dipilih kontras non-ionik, dosis normal kontras 1 mg per kilogram berat badan. Cara pemeriksaan IVP, pemotretan 1, foto BOF dengan ukuran film 30-40. Pemotretan 2 dilakukan setelah 5-7 menit untuk dewasa dan 3 menit untuk anak. Tujuannya untuk mengetahui fungsi ginjal, ukuran film 24x30 cm. Pemotretan 3 dilakukan setelah 15 menit untuk dewasa dan 10 menit untuk anak. Kontras sudah masuk ke ureter atau sebagian VU, vesika urinaria, ukuran film 30x40. Pemotretan 4 dilakukan setelah 30 menit untuk dewasa dan 20 menit untuk anak. Diharapkan kontras sudah masuk ke VU untuk melihat mukosa VU. Jika mukosa VU irreguler berarti ada peradangan akut atau kronik. Jika kronik, bentuk VU seperti pohon Natal. Ukuran film 30x40. Setelah itu pasien disuruh kencing. Dan pemotretan kelima dilakukan PM, postmiksi setelah kencing dan berdiri. Ukuran film 30x40 tujuannya untuk melihat residu urin. Jika yang keluar hanya setengah berarti terjadi retensi urin. Hasil yang ditulis adalah yang pertama nefrogram, kontrasnya sudah masuk ke nefron. Fungsi ekstraksi kedua ginjal yang dinilai dalam 7 menit untuk dewasa, 3 menit untuk anak-anak. Pada keadaan dugaan prostat hipertrofi, pada menit 30 dilakukan foto oblik, tujuannya untuk meyakinkan prostat hipertrofi. Pada keadaan fungsi ginjal menurun dibuat foto 60 menit, pada keadaan lebih menurun lagi dibuat foto 90 menit. Kalau fungsi ginjal lebih turun lagi dibuat foto 120 menit, baru dilakukan pemotretan PM berdiri atau postmiksi atau setelah kencing. Penilaian IVP 5 menit pertama fungsi sekresi dan ekskresi ginjal. Fungsi sekresi dikatakan baik apabila tampak kontur ginjal dengan jelas karena nefron ginjal terisi kontras dengan baik. Fungsi ekskresi ginjal dikatakan baik apabila kontras telah mengisi sistem pelvia kalises maksudnya. Namun dalam ekspertise belum boleh dikatakan baik karena pada dasarnya fungsi sekresi dan ekskresi ginjal haruslah sampai ke uretra. Kemudian nilai apakah ada pelebaran dari kalises dan bandingkan antara kanan dan kiri. Kasus yang sering ditemui di rumah sakit adalah batu saluran kemih, kista ginjal, penurunan fungsi ekskresi ginjal kanan dan kiri, serta sistitis, dan lain-lain.
Lalu hidronefrosis grade 4, dilatasi pelvis renalis, calyx mayor dan calyx minor, serta adanya penipisan korteks calyces berbentuk ballooning alias menggembung. Catatannya menentukan grade berdasarkan lebar PCS dan korteks ginjal. Makin tinggi gradasinya, korteks ginjal makin tipis, fungsi ginjal juga makin menurun. Pada foto ke-15 menit menilai drainase ureter. Apakah kedua ureter telah terisi kontras dan sebagian vesika urinaria juga terisi kontras? Dinilai juga untuk bentuk calyces apakah ada pelebaran, normalnya berbentuk cuping. Derajat pembesaran calyces ada 4 grade. Grade 1, 2, 3, 4. 1 mendatar, 2 tumpul, 3 bulging, 4 ballooning. Pada foto ke-30 menit bentuk menilai VU atau vesika urinaria. Seluruh vesika urinaria telah terisi kontras dan dinilai apakah ada filling defect, additional shadow atau indentasi. Kalau filling defect untuk menilai apakah ada bagian VU yang tidak terisi oleh kontras, untuk melihat apakah ada massa di buli-buli. Additional shadow, kelainan organ yang menyebabkan permukaan organ bertambah dan kontras mengisi permukaan tersebut seperti divertikulosis. Indentansi, kontras terisi seluruh buli-buli namun terlihat bayangan suram yang merupakan penekanan massa di luar organ. Fosfoid atau PV menilai residu urin, normalnya residu urin minimal. Contoh penilaian VV1 yaitu yang pertama intravena pielografi, yaitu yang pertama pool bawah ginjal, ureternya gimana, pool atas ginjal, calyces superiornya gimana, calyces medialnya gimana, calyces inferiornya gimana, pelvis renalisnya gimana, distal ureternya gimana, vesika urinarianya apakah terisi penuh atau residunya bagaimana, renalnya gimana, preperitoneal fat, lemaknya, torakal 12, lumbal 1, psoas line, ilium sacrum. Hasil penilaian IVP 5 menit pertama, fungsi sekresi dan ekstraksi ginjal tampak pada 5 menit pertama. Sistem pelviocalyces tidak melebar. 15 menit kedua tampak kontras mengisi kedua ureter dan sebagian vesika urinaria, tidak tampak pelebaran dari calyces. 30 menit ketiga tampak kontras mengisi seluruh VU, tidak tampak filling defect, additional shadow. Fosfoid, residu urin minimal, itu adalah normal ya berarti. Contoh penilaian IVP1, coba lihat gambar di samping ini, foto BOF IVP 5 menit, tampak bahan kontras mengisi renal. Namun penilaian BOF normal, tidak tampak bayangan batu radiopak pada lintasan traktus urinarius. Psoas line kiri dan kanan intak, preperitoneal fat line kiri dan kanan intak, tulang-tulang tervisualisasi intak. Pada foto 15 menit dilihat bahwa fungsi sekresi dan ekstraksi kedua ginjal dalam batas normal. Pelviocalyces, sistem kedua ginjal baik dengan ujung kedua calyx cuping, kontras mengisi ureter dextra dan sinistra. Tidak tampak tanda-tanda obstruksi. Vesika urinaria terisi kontras dengan permukaan yang reguler. Dentasi negatif, filling defect negatif, additional shadow negatif. Berikut ini merupakan gambar pada foto BNO-IVP di menit ke-30. Tampak di sana bahan kontras telah mengisi renal, ureter, lalu ke vesika urinaria. Pada foto ke-60 menit, bahan kontras yang di renal semakin sedikit karena dia menuju semua ke vesika urinaria. Dan VU tampak banyak banget cairan. Foto postvoiding ini adalah foto setelah dia pipis. 2 jam setelah pipis tampak minimal dari VU, isi VU. Terima kasih catatan koas radiologi dari Febrina Silva Fridayanti dari Fakultas Kedokteran UNESH 2015. Semoga catatan koasnya bermanfaat. Terima kasih.